Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kita merenungkan tentang hakikat hidup dan kehidupan. Manusia dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dua kali dan mati pun dua kali. Sekali lagi, manusia dikasih kesempatan hidup dua kali dan mati pun dua kali. Bagaimana kemudian bahwa sesungguhnya sebelum Allah menghidupkan kita, maka Allah mematikan kita dulu. Sekali lagi, Allah mematikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi dialah Allah khalaqa yang menciptakan al-mauta kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kamu ayyukum di mana kamu semua ahsanu amala lebih bagus amal perbuatannya wa huwal azizul ghafur dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat ini diawali dengan khalaqal mauta. Sekali lagi, ayat ini diawali dengan khalaqal mauta yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan mati dulu. Bagaimana bahwa sesungguhnya diri ini sebelum kita tumbuh berkembang di rahim ibu kita, maka sungguh bapak kita, ibu kita adalah makan makanan, minum minuman yang ada di darat dan di laut ini. Makan ikan, ikan ini adalah semula adalah hidup, tapi kemudian dimakan oleh ibu kita. Yang dimakan oleh ibu kita ini adalah ikan yang sudah mati. Kita, ibu kita, bapak kita makan beras. Beras ini semualah hidup dari pohon padi. Makan pisang, ini pisang. Pisang ini adalah dari pohon hidup, pohon pisang. Dan kemudian dipotong pisang itu. Keseluruhan adalah berasal dari makhluk Allah yang hidup, kemudian dimakan oleh ibu kita, dimakan oleh bapak kita, maka kemudian itu menjadi saripati tanah yang kemudian menjadi piranti penting di dalam pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Dari yang dimatikan oleh Allah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, dimakan oleh ibu kita, bapak kita, kemudian menjadi ovum dan menjadi sperma. Bertemulah ovum dan sperma itu di rahim ibu kita. Pelan-pelan namun pasti tumbuh berkembang, maka tumbuhlah janin. Janin yang tumbuh itu kemudian menjadi bayi. Bayi kemudian lahir. Janin yang lahir itu kemudian menjadi bayi. Bayi berkembang hingga kita menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian tua yang akhirnya kita pun akan melanjutkan kehidupan. Maka dari mati, kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini. Dan satu hal yang menjadi pelajaran buat kita adalah mati maupun hidup adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah untuk menguji kamu semua. Bagaimana kamu semua bisa berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Maka sungguh ujian dalam kehidupan di dunia ini teramat banyak. Sekali lagi, ujian kita dalam kehidupan di dunia ini teramat banyak. Kita sering terpesona dengan bayang-bayang fata morgana. Sekali lagi, kita sering terbayang-bayang dengan fata morgana yang sering antara ucapan dan tindakan tidak sama. Sekali lagi, yang sering antara ucapan dan tindakan tidak sama. Maka jikalau dia itu adalah seorang mubalik, apa yang diucapkan kepada jamaah ternyata berbeda
dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan nyata, maka tak ubahnya penyeru kebaikan itu terkadang seperti penjual obat yang ada di pasar. Dia menawarkan obat yang begitu hebat, yang seakan-akan obat itu mampu menyembuhkan segalanya, tapi ternyata dia tidak pernah minum jamu itu. Hanya bagaimana dia memberikan pengelabuhan kepada orang-orang yang di pasar itu. Begitu pula, sadarlah bahwa ketika kita hidup ini adalah sebagai ujian, ayyukum ahsanu amalan. Sekali lagi, ayyukum ahsanu amalan. Sebagai ujian, bagaimana kita ini berbuat sebaik-baik kehidupan kita. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terpesona dengan apapun. Karena apapun, cepat atau lambat, kita akan ditinggalkan 4 hal. Yang pertama, saat kita di usia 60, kita akan ditinggalkan jabatan kita. Mentok, kita sebagai pegawai negeri, mentok usia 60 kalau kita menjalani itu. Kadang-kadang belum sampai 60. 58 kita sudah purna tugas. Maka semuanya sudah mulai meninggalkan. Sekali lagi, semuanya sudah mulai meninggalkan. Masih kita dikasih kesempatan umur lagi, usia 70 tahun. Di usia 70 tahun, teman-teman kita mulai meninggalkan kita. Dulu ketika kita masih punya jabatan, ternyata banyak orang yang menyanjung. Tapi ketika jabatan itu sudah tidak ada di pundak, maka saat itu sudah tidak ada teman lagi. Apalagi teman yang hanya mau mendekat ketika dia ada maunya. Dan hati-hati. Makanya Roma Irama, banyak teman di meja makan. Di meja makan banyak teman. Tapi apakah ada teman di saat kita sedang diuji oleh Allah dalam sebuah penderitaan? Umur 70 kita sudah mulai ditinggalkan teman-teman kita. Masih dikasih kesempatan umur lagi. Umur 80. Di usia umur 80 itu, anak-anak kita mulai meninggalkan kita karena anak-anak kita ini sudah punya kehidupan keluarganya. Tentu sebagai orang tua, kita tidak akan mampu mencegah mereka karena mereka punya kehidupan rumah tangganya. Maka kita sebagai orang tua, sebagus-bagus rumah anak, ternyata masih nyaman tinggal di rumah sendiri. Di saat itu, kita akan sendirian di dalam kehidupan dunia seorang diri. Apalagi istri kita sudah meninggalkan kita. Kita akan betul-betul seorang diri di dalam rumah. Banyak orang yang kemudian meninggal di dalam rumahnya. Sekian hari baru diketahui. Karena apa? Tidak ada orang yang menemani. Masih dikasih kesempatan lagi. Usia 90, kita akan meninggalkan dunia ini. Maka itulah, renungan pagi ini, Allah mengingatkan kita, Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengujimu, ayyukum ahsanu amalan, bagaimana kamu bisa berbuat sebaik-baiknya. Maka kesimpulan apa yang dapat kita ambil, selama kita masih punya kekuasaan dan berkuasa, jangan kemudian mudah mengancam dengan ancaman untuk melakukan sesuatu dengan bahasa apapun. Ingat bahwa lebih utama gunakan bahasa hati dengan penuh kasih sayang. Itu lebih bagus daripada dengan bahasa ancam mengancam. Karena orang yang diancam, satu ketika ada doa yang tidak bagus buat orang yang diancam. Karena tidak semua orang yang punya kepala dengan isi kepala yang sama. Apalagi kalau kemudian dia hanya takut manakala dilengsarkan dari jabatannya. Ingat bahwa jabatan di dunia ini tidak langgeng. Kita akan diikuti oleh 3 hal, yang 2 akan kembali, yang 1 yang akan mengikuti kita. Apa 2 yang kembali itu? Harta dan jabatan. Yang kedua adalah
keluarga akan kembali. Yang langgeng hanya satu, yaitu amal. Karena itu, ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita menorehkan kehidupan ini dengan kehidupan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian renungan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.